سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian Burdah Imam Al-Busiri. Ba'da an haka Al-Busiri dzalika sijal alladhi hasala bainahu wa bainal mithal alladhi mattalahu ala saksin amamahu wa qama alaihil hujaj. Setelah Imam Al-Busiri bercerita tentang dialog dan diskusi antara dirinya dengan jiwanya atau dengan sosok yang ada di hadapannya yang ia buat sendiri dengan menghadirkan argumen, bukti, tanda-tanda yang sangat kuat seperti berderainya air mata yang bercampur dengan darah, kemudian jiwanya yang sakit sehingga sulit makan dan tidur membuat fisiknya menjadi kurus. Akhirnya Al-Busiri mengakui semua fenomena ini, yaitu cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Fasara huwal an yatakallamu wa yaqul. Maka akhirnya Al-Busiri membuka suara dan berbicara membela diri. Ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Wahai para pencelaku, karena gelora cinta yang suci ini aku maklumi cacianmu. Seandainya engkau bersikap adil, kau takkan mencelaku. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji bait indah milik Al-Busiri ini. Ya laimi, al-laim huwal atib. Arti kata laim adalah al-atibu, yaitu orang yang mencela atau para pencela kalau bentuk jamaknya. Daiman al-muhib li'annahu fi halatil hubbi yakhruju an taurihi wa yakhruju an tabatihi. Seorang pencinta itu biasanya dia akan selalu ketika berada hatinya dalam kondisi merasakan cinta yang begitu kuat akan keluar dari gejolak jiwanya dan akan keluar dari idealismenya, karena idealisme seorang pencinta biasanya akan menyembunyikan rasa cintanya dan tidak mau diketahui oleh orang lain. Fa innal ladzina haulahu daiman yalumunahu wa yu'atibunahu. Biasanya seorang pencinta itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya, yang tidak menyukainya. Itulah al-laim, orang-orang yang selalu mencaci dan membenci kepada dirinya. Kalimat berikutnya adalah kalimat fil hawal udri. Al-hawal udri yaitu al-hubbul udri. Artinya cinta suci atau cinta mati. Wa nusiba hadzal hubb ila qabilatin min qabailil Yaman Bani Udrah. Kenapa disebut hawal udri atau hubbul udri, cinta udri atau cinta suci atau cinta mati? Ini adalah nama salah satu suku di Yaman, namanya suku Bani Udrah. Kenapa dinisbatkan kepada suku Bani Udrah? Li'annahum kanu indahum syafafiyah wassofa fil fitrah. Karena orang-orang suku Bani Udrah itu memiliki jiwa atau rasa cinta yang jernih, yang murni, yang suci. Fitrah mereka itu seperti itu. Yani asyab idza ahabba ila syabatin, atau pemuda dari suku Udrah ketika mencintai pemudi suku Udrah, biasanya mereka akan merawat cintanya, dan cintanya itu penuh dengan romantisme. Bahkan mereka membuat syair-syair yang indah sekali kata-katanya, atau mengirimkan surat kepada kekasihnya dengan kata-kata yang romantis, kata-kata yang sangat indah. Kemudian perempuannya juga
akan membalas syair, akan membalas surat dengan kalimat yang indah. Ini sudah sangat terkenal sekali suku Bani Odra yang ada di Jaziratul Arab itu. Oleh karena itu, syarat hadhil qabilah madrobata mathal. Suku Bani Odro yang terkenal dengan kisah cintanya yang romantis, yang terekam dalam puisi-puisi syair Arab itu menjadi madrobatal mathal, menjadi perumpamaan ketika ada kisah cinta yang penuh dengan romantisme, yang bahkan cintanya itu cinta mati, cinta suci, mereka merawat cinta sampai ajal menjemputnya. Ini dijadikan percontohan dari kisah-kisah cinta yang penuh dengan romantisme atau cinta setia atau cinta mati. Oleh karena itu disebut hawal odri atau hubbul odri, cinta suci, yang berasal dari kata Bani Odra, yaitu salah satu suku yang ada di Yaman. Walau angsofta lam talumi, seandainya engkau bersikap adil, niscaya kau takkan mencelaku. Ai lau nadarta ilayya nadrata sidqin fa'adartani ala ma anafi. Seandainya engkau memandang, melihat saya nadrata sidqin, dengan pandangan jujur, dengan pandangan yang netral, pasti engkau tidak akan mencela saya. Pasti engkau tidak akan menghina atau mencaci maki saya. Itu yang dirasakan oleh jiwanya Al-Busiri ketika Al-Busiri akhirnya mengakui bahwa dirinya memang mengalami atau merasakan cinta yang begitu berat, yang begitu cinta mati kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jiwa Al-Busiri berbicara, membela diri bahwa orang-orang di sekelilingnya sebagai para tukang fitnah atau orang yang membenci dirinya karena dirinya memiliki rasa cinta yang begitu tinggi atau disebut dengan hubbul udri. Kisah hubbul udri ini banyak sebenarnya terjadi di masyarakat kita juga, terutama di Pantura. Kita mendengarkan kisah, misalkan kisah Baridin dengan Ratmina. Itu kisah cinta yang terekam dalam cerita-cerita rakyat Pantura, atau kisah cinta Romeo dan Juliet, atau kisah cinta antara Julius Caesar dengan Cleopatra. Banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan tentang romantisme hubungan cinta antara lelaki dengan perempuan sebagai cinta suci, cinta yang setia sampai ajal menjemputnya. Mereka mempertahankan cintanya sampai mati. Itulah disebut dengan hubbul udri atau al-hawal udri. Kemudian Al-Busiri melanjutkan bait, adatkah hali la sirri bimustadirin anil wusyati wala da'i bimun hasimi. Adatkah hali, kau telah mengetahui keadaanku, kini rahasiaku tak dapat tersembunyikan oleh para fitnah, anil wusyat, dari para pefitnah, sementara penyakit yang menimpa kepada diriku belum juga sembuh. Jemaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji kembali bait selanjutnya, yaitu adatkah hali la sirri bimustatirin anil wusyati waladai bimunhasimi. Adatkah hali ay ta'adda ilaika hali fa asobaka ma asobani falo asobaka minal hubbi ma asobani lam talumni ba'da dzalik. Seandainya engkau merasakan apa yang saya rasakan, yaitu cinta yang begitu kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tak akan mencelaku, kau tak akan menghinaku. Seandainya engkau merasakan cinta yang apa yang saya rasakan. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Imamul Asyiqin, pemimpin para pencinta, yaitu Ibnul Farid. Ibnul Farid mengungkapkan perasaan ini, da'an kata'nifi wa dhuq ta'amal hawa fa idza asyiqta fa ba'da dzalika annifi. Berhentilah kamu bersikap kasar kepadaku dan rasakan nikmatnya cinta.
Faidha asyikta fa ba'da dzalika anifi. Kalau kamu sudah merasakan nikmatnya cinta, fa ba'da dzalika anifi, maka setelah itu boleh kamu mencela saya, bersikap kasar kepada saya. Jamaah gereja ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah anil wushat, yaitu dari para pencela, para pemfitnah. Wushat bentuk mufradnya adalah washi. Al-washi huwa alladhi yanqulul kalamal kadhiba lil idrari linnas alladhi wusya bih. Al-washi yaitu orang yang memfitnah, yang selalu berbicara bohong, yang membuat orang yang ia ceritakan dengan cerita bohong menjadi menderita, menjadi tersiksa. Itulah yang disebut dengan al-washi. Bentuk jamaknya adalah wushat. Oleh karena itu Al-Busiri menyebutkan anil wushat, dari para penfitnah, para pencela dan para pencaci maki. Kau telah mengetahui keadaanku sekarang, kini rahasiaku tak bisa disembunyikan dari para pemfitnah. Waladai bimunhasimi ay la bimarodi sayang qati. La bimarodi sayang qati, yakni sementara penyakit yang saya derita, yang menimpa kepada diri saya ini belum juga sembuh, belum juga pulih. Jamaah gereja ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang diungkapkan oleh Imam Al-Busiri, seperti kisah-kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad. Kita ambil contoh misalkan sahabat Mus'ab bin Umair. Kam ummuhu sajanat wa kam Quraisyun sabbuhu. Sudah sering berkali-kali ibunya Mus'ab bin Umair mengurungnya di dalam kamar. Sudah berapa kali orang-orang suku Quraisy menyakitinya, sampai akhirnya Mus'ab bin Umair mengatakan, wallahi lau fa'altum ma fa'altum ma raja'tu an dini Muhammad. Apapun mereka orang Quraisy yang telah berbuat kepada saya, menyiksa saya, menghina saya, ma fa'altum ma raja'tu an dini Muhammad, saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad. Walau amutu ma'ahu fahadha ahabbu ilayya minal aishi biduni. Seandainya aku mati bersama Nabi Muhammad, inilah yang saya harapkan daripada saya hidup tanpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah sahabat Mus'ab bin Umair ini luar biasa, menjadi bukti bahwa sahabat Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang memiliki rasa cinta yang begitu kuat, rasa cinta yang begitu murni, yang begitu suci, sampai beliau tidak mau ditinggal atau meninggalkan agama Nabi Muhammad, walaupun siksaan datang dari orang-orang Quraisy, walaupun siksaan datang dari keluarganya atau ibunya sendiri, tapi sahabat Mus'ab bin Umair mempertahankan cintanya walau ajal akan menjemputnya. Jamaah gereja ngaji Halimatus Sa'diyah, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح